Ya, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Dalam isu yang semakin mencuat, Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum Medan angkat bicara terkait praktek pungutan liar yang disinyalir dilakukan oleh Oknum Kepala Lingkungan 09 Kelurahan 09 Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan kepada warga lingkungan 09 Jalan Perjuangan, Gang Tunggal dalam pengurusan Adminduk dan surat-surat lainnya. Nah, menurut Wakil LBH Medan, tindakan ini merupakan tindak pidana korupsi yang serius. SP1 gara-gara kelalaian. Jadi saya yang lapor tentang dia bohong itu apa gunanya? Kami mau melapor kemana? Apa saya ambil izin. Hal ini disampaikan kepada wartawan di kantor Lembaga Bantuan Hukum LBH Medan pada Senin 2 Oktober 2023. Dalam pandangannya, Wakil Direktur LBH Medan Ali Nafia mengatakan bahwa tindakan pungli semacam ini dapat merusak tatanan hukum dan pemerintahan yang berlaku. Selain itu, LBH Medan juga menyoroti apabila kemungkinan adanya aliran dana yang diterima oleh kepala lingkungan dialirkan kepada lurah dan camat, maka juga termaksud turut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Ali Nafia juga mengungkapkan sanksi pungutan liar juga dalam perspektif hukum tidak tepat jika diberikan sanksi dari pimpinan kepala lingkungan hanya kelalaian, melainkan tindakan tegas karena dapat merusak citra sebagai perpanjangan tangan pemerintah di tengah masyarakat. Karena itu sudah kejahatan yang memiliki sanksi hukum dan tindak pidana. Oke, seorang kepala lingkungan itu pada dasarnya bertugas untuk memproses administrasi kependudukan masyarakat. Nah, dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya ini, kepala lingkungan itu tidak boleh memungut suatu pungutan atau biaya apapun dari masyarakat. Ya, apabila itu terjadi, nah diduga dikategorikan sebagai pungutan liar. Ya, nah pungutan liar ini bisa saja kita kategorikan terjadi sebuah penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan atau suatu tindak pidana korupsi. Nah, tentu ini tidak baik kalau terjadi. Apapun dia, urusan masyarakat tidak boleh ada pungutan biaya. Karena sesungguhnya kepala lingkungan itu kan sebuah perpanjangan tangan dari kelurahan, lurah, yang kemudian perpanjangan tangan dari camat, kecamatan, kemudian juga perpanjangan tangan dari pemerintahan daerah. Nah, yang mereka urusi adalah sebuah administrasi, dan ini semua adalah gratis dalam semua kepengurusannya. Jadi tidak boleh ada pungutan. Kalau terjadi pungutan-pungutan ini, tentu akan ada upaya-upaya mempersulit proses, apakah itu syarat dan ketentuan untuk bisa menerbitkan surat-surat tertentu, kan? Nah, akibatnya apa kalau ini terjadi? Kalau seumpama dalam pengurusan KTP misalnya, ini dipersulit, bayangin begitu pentingnya dokumen berupa kartu tanda pengenal bagi seseorang warga negara Indonesia. Bermodal dengan sebuah KTP, orang akan bisa diakui sebagai orang yang dewasa. Bermodalkan dengan KTP, orang bisa mengajukan sebuah fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan. Bermodalkan dengan KTP, seseorang akan bisa mendapatkan fasilitas untuk mendapatkan transaksi jual beli, sewa menyewa karena sudah dianggap dewasa. Dan banyak hal-hal yang lain yang fungsi dari KTP tersebut. Nah, itu masih sebuah pengurusan dokumen berupa KTP, belum lagi dokumen-dokumen yang lain. Nah, kalau ini persulit, ya ini juga bisa dapat dikategorikan akan berpotensi melakukan pelanggaran HAM, kira-kira seperti itu. Ya, tentu ini bisa dikategorikan perbuatan tindak pidana yang harus diproses oleh pihak kepolisian. Tidak, kan kira begitu. Kalau sudah terjadi namanya pungutan liar, saya rasa ini bukan lagi kelalaian. Kehadiran LBH Medan ini sejak dari dulu, sejak dari awal memang ditujukan untuk membantu masyarakat, untuk menolong masyarakat yang termarginalkan, yang tidak mampu, yang dizolimi oleh adanya kebijakan-kebijakan, adanya kesenangan dari oknum-oknum yang
menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, ya tentu LBH Medan bersedia ya membantu siapapun masyarakat yang menjadi korban khususnya pungutan liar yang dilakukan oleh aparatur sipil negara. LBH Medan juga membuka diri jika membutuhkan pendampingan hukum bagi masyarakat yang menjadi korban pungli kepala lingkungan 09. Mereka akan sepenuhnya memberikan bantuan hukum untuk membuat laporan ke Kepolisian Kota Medan. Sementara itu, saat dikonfirmasi wartawan melalui via WhatsApp, Lurah Sidorame Timur Doni mengatakan akan mempelajari terkait kasus ini, karena sebelumnya ini sudah dilakukan tindakan pembinaan dengan pemberian SP1 sesuai dengan Perwal 21 tahun 2021 tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepling di Kota Medan. Karena negara kita negara hukum, menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, tetap dikedepankan sesuai KUHP Butir 3 huruf C dan Undang-Undang Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009. Apalagi pernyataan warga masih tentang dugaan untuk itu, mohon kepada warga yang mengetahui masalah ini harus memberikan keterangan dan bukti yang jelas dan siap diambil sumpahnya. Dari Medan, Sumatera Utara, reporter Ihsan Nasibuan, PayTV melaporkan. Pemirsa, ayo dukung kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe di akun BayTV agar tidak ketinggalan berita menarik dan terupdate lainnya. Saya Nisa Olihuta Barat, mewakili kru yang bekerja, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.